Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana wa aslih ulata umurina wa umura sya'bina wa baladina innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma ansurna Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin al musabin bil masaib fi kulli makan fi Palestin wa ghairiha min al amakin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebelum salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu nafi, Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita, dan Allah tolong kita, Allah tolong saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat, saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Sumatera dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala besar dan keberkahan dalam setiap kondisi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan ulama-ulama kita yang senantiasa mencurahkan hidup mereka untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas bagi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali bersama ayat yang dibawakan Imam Nawawi, yaitu ayat pertama dalam surat Al-Hajj, surat Haji, ketika Allah berfirman, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, atau bertakwalah kepada Rabb kalian, pencipta kalian, pengatur urusan-urusan kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah hal yang sangat dahsyat, sangat berat. Hadirin Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perintah bertakwa. Perintah bertakwa.
Dan bertakwa intinya adalah menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan keikhlasan dan dengan ilmu, dan menjauhi maksiat, dosa, dan larangan dengan keikhlasan dan juga dengan ilmu. Itu inti dari ketakwaan dari keterangan para ulama. Hadirin Allah muliakan. Lalu ulama juga menjelaskan, sebagaimana dijelaskan Imam Tabari dalam ayat ini, maksudnya adalah ya ayuhan nas ihdharu iqaba rabbikum bi ta'atihi fa'ati'u wa la tu'su. Wahai manusia, waspadailah hukuman dari Rabb kalian. Hukuman dari Rabb kalian. Bagaimana cara menjauh dan hati-hatinya? Bita'atihi, dengan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka taati Allah dan jangan bermaksiat kepada Allah. فإن إقابه لمن عاقبه يوم القيامة الشديد. Karena hukuman Allah yang Allah timpakan kepada orang-orang yang ia hukum sangat pedih, sangat berat, gak mudah. Jadi hukuman itu sangat pedih dan sangat berat. Jadi hati-hati dengan hukuman Allah, karena hukuman Allah pada hari kiamat itu sangat pedih. Jadi hadirin yang memuliakan, nggak sederhana, nggak simpel, dan nggak patut untuk diremehkan. Dan sebagian ulama menekankan bahwa peringatan ini itu untuk orang-orang yang mukallaf, yang dibebankan syariat. Dan ini yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Maknanya jelas, tapi untuk penekanan saja. Adapun inna zalzalata sa'ati syai'un azim, lalu Allah SWT mengingatkan, sesungguhnya goncangan dan huru-hara hari kiamat sangatlah dahsyat. Dijelaskan sebagian para ulama, la yuqaddar qadruh, nggak bisa diprediksikan gitu oleh manusia sedahsyat apa, nggak bisa ditakar, nggak bisa diukur kengeriannya itu. Jadi ada banyak hal yang kita waspada dan hati-hati, padahal kita masih bisa ukur gitu loh.
padahal kita masih bisa ukur. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari pendekatan sains, itu bisa terukur. Jadi hadirin Allah muliakan, hari kiamat nggak bisa. Hari kiamat nggak bisa. Kita tahu ada banyak negara itu berbenah dan bersiap terhadap kemungkinan apabila terjadi gempa bumi. Setelah terjadi tsunami beberapa waktu yang lalu, itu banyak negara itu benar-benar melakukan pembenahan dan dikeluarkan bukan jutaan, triliunan. Dan banyak pihak mengatakan bahwa kapan pastinya terjadi gempa bumi nggak bisa ditentukan, nggak bisa diprediksikan secara akurat. Tapi berapa skala Richter dan seterusnya, banyak yang bisa takar dan bisa ini. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kalau hari kiamat benar-benar clueless, dalam arti sangat mengerikan, dan kita nggak tahu kapan waktunya. Ada tanda-tanda, tapi tetap saja. Jadi kalau bencana dunia aja persiapannya triliunan ya, persiapannya triliunan atau ratusan miliar. Lalu bagaimana dengan persiapan hari kiamat? As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsir ayat ini bahwa bumi berguncang dan bergetar, dan ia diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Gunung-gunung retak dan hancur luluh menjadi tumpukan pasir yang berhamburan, lalu menjadi debu yang berterbangan. Dan manusia terbagi. Dan pada saat itu tanfatiru sama, langit terbelah dan matahari dan bulan digulung dan bintang-bintang bertaburan. Wa yakunu minal qalaqil wal balabil ma tansadi'u lahu al qulub. Lalu terjadilah kegoncangan dan huru-hara yang membuat setiap hati itu retak ketakutan. Dan data bergetar dan dada bergetar. Wa tashibu minhul wildan, dan anak-anak kecil seketika beruban. Jadi hadirin, ada bencana yang membuat anak kecil langsung beruban.
zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya huru hara kiamat sangat menakutkan. Dan pada saat itu seluruh harta kita nggak ada artinya, nggak ada artinya. Tidak ada artinya. Di Jakarta aja gempa hanya beberapa skala Richter. Semua orang keluar dari rumahnya. Baik yang rumahnya sederhana maupun yang rumahnya mewah keluar. Gak ada yang mau bernatap di dalam rumah kalau gempa. Gak ada yang ingin menatap. Tsunami Aceh dulu berapa skala Richter? 9 kalau nggak salah, 9,3, 9-an. Itu dampaknya seperti itu. Dan kalau terjadi gempa itu orang refleks, semua keluar dari rumah dan nggak ada yang kepikiran bawa surat-surat berharga dulu, bawa barang-barang mewah. Yang punya koleksi jam tangan nggak ada yang berpikir pakai minimum satu lah gue pakai, enggak. Yang punya koleksi tas semua tinggalkan tasnya. Dan itu menunjukkan hakikat dari dunia dan betapa ya segitulah harga dunia kalau terjadi goncangan. Kalau terjadi ya begitulah, disitulah kesingkap. Ya itu yang kita cari, yang kita perjuangkan, yang kita pikirkan, yang membuat kita lalai sholat, yang membuat kita nggak baca Quran, yang membuat kita nggak berzikir kepada Allah, yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita kesel, yang membuat kita marah, akhirnya sholat nggak khusyuk karena masih tersimpan dendam. Itulah itu nilainya. Yang membuat kita tertekan, yang membuat kita khawatir, anxiety, ya, saat khawatir kehilangan uang, khawatir kehilangan popularitas, khawatir kehilangan nama, khawatir kehilangan tahta, khawatir kehilangan aset. Ya itu tuh. Itu belum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Itu. Misalnya ada dua pihak yang meributkan tanah, misalnya tanah 3 hektar di titik yang paling strategis atau di antara yang paling strategis di Jakarta. Lagi ribut, tiba-tiba gempa 9 skala Richter. Kira-kira masih ribut nggak? Dan ributnya di lokasi gitu. Tanah kosong 3, walaupun kayaknya nggak ada tanah, ya mungkin ada 3 di salah satu titik paling strategis di Jakarta. Lagi ribut nih berdua di lokasi, gempa 9. Kira-kira ada yang bertahan nggak? Enggak, bubar semua udah. Bubar-bubarnya udah. Gitu. Ya itu, jadi harga nilai
nilai sejati atau nilai hakikat tanah yang Anda perebutkan itu ya segitu. Segitu. Lalu bagaimana dengan inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim? Sesungguhnya huru-hara kiamat itu sangat dahsyat. Apa persiapan kita? Apa bekal kita? Apa yang akan kita bawa nanti di sana? Kan itu. Dari itu yang perlu kita camkan. Jadi nggak ada artinya. Hadirin, naik pesawat komersil yang paling nyaman, paling enak, paling nyaman ketika ada turbulensi dan seterusnya, paling nyaman boy. Di first class, ketika mau landing dapat kabar bahwa airport gempa bumi dan retak-retak. Kira-kira masih enak atau pesawat? Gak enak. Padahal kita nggak kena gempa, gitu. Kita lagi di atas. Tapi kita dapat kabar di bawah, kita mau landing di bawah, airport tuh berantakan, gempa, terus jalan landasan retak-retak, kebelah. Itu pesawat nggak ada enak-enaknya. Dan kita lalu atau banyak orang berandai-andai, coba saya nggak naik pesawat ini, naik bajai deh, gitu lah. Naik bajai. Itu kalau landasan retak gimana landingnya? Jadi ya itulah hakikat dari fasilitas dunia yang kita rasakan sebenarnya. Benar-benar keluar. Hadirin Allah muliakan. Maka disitulah kita tahu hakikatnya. Dan mana yang lebih berharga, akhirat atau dunia? Maka jadikanlah dunia sebagai sarana akhirat. Tidak harus meninggalkan dunia, bukan. Tapi jadikanlah dunia sebagai sarana akhirat. Dan jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita sehingga mempengaruhi perasaan, mempengaruhi mood kita, mempengaruhi kenyamanan kita. Kita tuh gelisah kalau waktu sholat udah mau habis dan kita belum sholat, itu gelisah walaupun ada udzur atau apa. Kita tuh gelisah kalau pagi ini nggak sempat baca zikir pagi, itu gelisah. Itu gelisah. Kita nggak nyaman ketika tadi bangun agak mepet sehingga nggak sempat sholat qobliyah subuh. Itu gelisah. Lalu hari ini berusaha cari tahu gimana cara gantinya, bisa qadha apa enggak. Itu baru. Adapun masalah duniawi, hakikatnya, dan yang bicara nggak lebih baik daripada yang mendengar, tapi hakikatnya yaitu bukan sebuah hal yang besar, dan itu terbukti. Itu baru di dunia aja. Ini gempa bumi kan di dunia, gitu. Gempa bumi itu di dunia.
dan gempa bumi salah satu bencana yang paling atau yang memudahkan kita memahami bagaimana hari kiamat, karena bumi bergoncang dan semua terbelah. Itu dunia nol, dunia nggak ada artinya, dan manusia cari selamat. Nah berarti kan intinya cari selamat, hadirin, bukan harta itu. Jadi intinya bagaimana selamat, bukan menyelamatkan harta. Makanya begitu terjadi gempa bumi, setiap orang semewah apapun dia akan keluar dari rumahnya, dan dia juga nggak ke bank atau nggak ke itu, enggak, atau ke berangkasnya, enggak. Yang penting dirinya selamat. Nah kalau yang penting dirinya selamat, ya cobalah kita lebih dalam merenungkan apa yang membuat diri ini selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita nggak peduli keselamatan harta kita pada saat itu. Kita udah nggak peduli keselamatan rumah kita, mau hancur-hancur di rumah, yang penting saya selamat. Oleh karena itu jamaah sekalian, inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Dan ini membuat musibah-musibah kita ringan, musibah-musibah duniawi kita ringan. Karena pada akhirnya yang penting iman saya selamat, itu yang penting. Yang penting akidah saya selamat. Yang penting ketakwaan saya selamat. Karena dengan iman selamat, ketakwaan selamat, akidah selamat, tauhid selamat, saya akan selamat dunia akhirat. Khususnya pada hari kiamat itu kan, hadirin. Yang lain bisa dicari, bisa dicoba lagi. Kalau memang benar-benar hilang, ya udah. Kan itu sebenarnya hakikatnya. Jadi hadirin Allah muliakan, nah jangan sampai kita disadarkan dengan hal-hal besar dulu gitu loh, sebelum, agar tidak terjadi hal-hal besar yang buruk. Kita sadar dulu dari sekarang. Jadi iman kita, amal soleh kita itu menjadi benteng, sehingga Allah jaga kita. Jangan lupa terus, lalai terus, baru begitu terjadi hal besar sadar. Itu kalau sadar, sebagian nggak sadar juga, lalu nyalain yang lain. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Jadi hadirin Allah muliakan, bahwa goncangan hari kiamat sangat dahsyat. Dan semua nggak ada artinya pada saat itu, kecuali iman dan ketakwaan yang akan kita pertanggungjawabkan setelahnya. Jadi saatnya kita mengevaluasi duniawi kita. Pastikan kita dapatkan dengan cara yang halal. Lalu bagaimana kita menggunakannya. Dan juga yang paling penting, kedudukan itu dunia, hal-hal dunia itu ada di hati kita atau ada di genggaman kita. Karena pada dasarnya itu tidak ada artinya, dan kita disadarkan ketika terjadi guncangan yang hebat. Dan yang tidak hebat pun sudah cukup membuat orang lari dari rumahnya, yang dibangun dengan angka yang tidak kecil, yang beberapa saat yang lalu dia bilang ini adalah rumah impian saya, rumah impian saya. Begitu gempa bumi kabur, keluar, pergi dia. Itu rumah impian yang
semua tabungannya dicurahkan ke sana, terus kabur. Kita fine. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita.